Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung di Kabupaten Wajo. Kunjungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan memantau bencana banjir di Desa Lepangang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, serta memberikan bantuan senilai 35,6 miliar lebih di Kabupaten Wajo. Selain itu juga memberikan bantuan kemanusiaan sebanyak 5 truk senilai 250 juta. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Pertanian kepada Bupati Wajo saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Wajo pada hari Selasa 28 Juli 2020. Hadir pada kesempatan itu, yaitu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Wakapolda Sulawesi Selatan, anggota DPR RI Komisi 4, Wakil Bupati Wajo, Forkopimda, serta anggota DPRD Wajo. Yang sudah berlangsung sejak tanggal 19 hari ini di hari ke-68 hari ini, sehingga sudah 2 bulan 8 hari saudara-saudara kita mengalami bencana banjir, dan utamanya areal-areal pertanian kita kurang lebih 9.000 hektar yang ada di wilayah Kabupaten Wajo, dari genangan air kurang lebih 10 kecamatan yang ada di pesisir Danau Tempe, dan ini juga merupakan tinggi air yang cukup karena curah hujan dan kiriman air dari hulu, ya, sehingga menyebabkan lebih 8.000 pertanian kita yang rusak. Dan kami berharap tentunya petunjuk dan arahan Bapak Menteri Pertanian, insya Allah dalam waktu tidak lama lagi setelah surut, ya, para petani kita ini akan menanam kembali, dan insya Allah kurang lebih 14.000 hektar yang kita persiapkan untuk kesempatan begitu surut air ini. Dan depan ini akan panen raya kurang lebih 400.000 ton, ya, yang akan dihasilkan masyarakat petani kita di wilayah Kabupaten Wajo. Olehnya itu tentu kita berharap dengan kondisi yang masih bisa kita maksimalkan, optimalkan, khususnya di wilayah Kabupaten Wajo yang tergenang, dan memang juga kondisi daerah Kabupaten Wajo untuk memaksimalkan ini masih cukup membutuhkan alat-alat pertanian untuk bisa mempercepat agar kondisi waktu, kondisi curah hujan bisa dikondisikan, utamanya air-air yang ada di program-program penyaluran serasi, program-program yang telah dibantukan oleh Kementerian Pertanian. Insya Allah kami dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo akan mengawal betul apa yang menjadi amanah, apa yang telah diharapkan untuk mencapai target panen untuk masyarakat kita di wilayah Kabupaten Wajo. Bupati Wajo dalam sambutannya melaporkan bahwa banjir yang melanda Wajo telah merendam kurang lebih 17.000 rumah di 10 kecamatan. Selain itu juga telah merendam 9.000 hektar dan 8.000 hektar diantaranya mengalami gagal panen atau puso. Penghargaan dalam setahun insya Allah jika air sudah surut, kita siapkan 14.000 hektar untuk ditanam. Sementara ini ada 80.000 hektar di bagian Wajo Timur yang siap panen dengan target 400.000 ton. Menteri Pertanian RI dalam arahannya mengungkapkan jika datang di Wajo bukan hanya karena ada bencana banjir, tetapi sebagai orang Bugis juga untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada di bumi lama Dukeleng ini. Sama dengan bencana ini kan besok akan baik. Dan besok Pak Bupati setelah baik, Pak Camat, Pak Desa,
langsung tanami. Kalau yang terendam 9, hajar sampai 18, 2 kali lipat gantinya. Tunjukkan lahannya, siapa yang tanam, Pak Dirjen, kau bantu ya? Mau berapa ribu? Asal ada petunjuknya Pak Akmal lah. Mal ya? Gitu. Itu Pak, Kapolda juga izin di Kapolres mau boleh, badan ini. Ayo, kita nggak boleh kalah. Dan lebih banyak. Kalau cuma kesehatan ya sebentar insya Allah kita akan sembuh. Tapi kalau kelaparan ini menjadi persoalan yang tidak pernah bisa habis. Apalagi orang Bugis Menteri Pertaniannya nggak boleh lah di Kapolres badan ini. Ayo kita cari damai. Wajo itu apa saja ditanam bisa kok. Rencanakan itu dengan baik. Nah, 1 hektar itu bisa menghasilkan dalam 100 hari tidak kurang dari 15 juta. Ya. Segalanya dalam 1 itu udah keluar semuanya. Katakanlah 1 hektar itu 21 juta ya. Dikurangi 7 sampai 9 juta ongkosnya, berarti masih ada 11 sampai 12. Saya mau kita ambil kur banyak-banyak di sini. Kredit usaha rakyat kalau dihitungkan bunganya 6%, terbayar itu. Ini saatnya. Jadi di saat tantangan begini kan orang Bugis bilang itu jangan bawa menyamping perahu, apalagi balik belakang dari tantangan. Hadapi tantangan itu dengan tenang, karena kata kematian itu hanya ada dari takdir Tuhan. Kira ini sederhana. Bencana ini mengundang orang Wajo bersama Pak Bupati untuk menghadapi tantangan itu lebih dari yang ada, termasuk Musbida. Itu saatnya. Dan saya siap bantu. Kur di sini mau ambil 100 miliar, saya kasih. Mana programnya mana? Yang mau ditanam apa? Kalian udah pengalaman tanam jagung. 1 hektar kan jagung rata-rata 7 sampai 8 ton. Cari bibit sendiri yang bagus kalau perlu. 7-8 ton itu kali 3.000 per kilo, asal teringnya bagus. 7 kali 8, 8 ton berapa ya? 80.000 kali. Keluar Alsintan kau beli. Ini hari saya bawa Alsintan Pak Bupati ke sini, catatannya itu 14 miliar, total 16 miliar ya, yang sekarang. Kemudian total seluruhnya 34. Lihat. Tidak lain Pak Bupati, saya mau melihat Wajo harus lebih baik dari kemarin. Ini akan segera surut 1 bulan lagi saya kira. Kali kita doa-doa. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan mengharapkan agar setelah banjir ini diharapkan agar semuanya langsung turun tanam. Kalau terendam 9.000 hektar, maka tanam sampai 2 kali lipat yakni 18.000 hektar. Menteri Pertanian juga menambahkan bahwa kalau di Wajo ini merupakan daerah yang subur penghasilan pertanian padi yang terbesar di Sulawesi Selatan, serta segala jenis tanaman akan hidup bila ditanam di Wajo. Khusus kepada lahan pertanian yang 9.000 hektar lebih yang sekarang ini tergenang air, tetapi dalam perkiraan yang ada 1 bulan kemudian akan surut, dan pada posisi itu kita sudah mempersiapkan bibit dan mekanisasi yang cukup untuk langsung menyerang, bahkan tidak hanya 9.000, kita berharap bisa masuk sampai 14.000 hektar untuk memperkuat ketahanan pangan. Dan tentu saja tanaman yang kita siapkan adalah untuk persawahan. Kira bukan hanya Wajo, tadi saya dari Luwu Utara dan lain-lain, tetapi Sulawesi Selatan secara keseluruhan ada lumbung pangan nasional. Oleh karena itu ketergangguan di sini bisa membuat ya katakanlah produktivitas kita bisa tidak sesuai dengan target, padahal target kita untuk tahun ini harus lebih besar karena kita menghadapi COVID-19. Kemudian Pak, jauh, biarkan semua berjalan sesuai dengan jadi rencananya Agustus ini jadi diproduksi massal ya?
Aku udah jawab itu. Jangka menengah kita akan sikapi. Tentu perbaikan irigasi dan lain-lain. Dari Desa Lepangan, Kecamatan Belawa, oleh tim Warta Wajo, Andi Nur Kamilah melaporkan.